Welcome back to episode 3 of Calling, your favorite podcast by OSIS SMA Lab School Cirende, OSIS Chandratara Dirgakala Calling. Nah, di sini ada siapa nih kita nih OSIS? Hintnya kita pakai Talkom talkom biru. Nah, jadi perkenalkan teman-teman, aku Nadine selaku Sekre Bidang 1. Dan perkenalkan, aku Kay selaku Sekretaris Bidang 2 OSIS Chandratara Dirgakala. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kayaknya suasananya nih beda ya. Bener banget, kita sebenarnya lagi di mana sih, Din? Suasananya kayak homey banget gitu Bener, ya. jujur, keren Nah, banget deh pokoknya. karena Kita lagi kita- di mana ya? Karena teman-teman kita lagi di rumah dari gestar kita buat episode kali ini. Asik, siapa tuh kira-kira? Nah, Without further ado, let's sambut Mr. Wahyu Wiwoho. Hai Om. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik sehat. juga, Om. Nah, Nah, ya. Jadi sebenarnya kita di sini santai aja sih, kita pengen Ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol aja, nih terkait yes. Ngobrol Mr. apa? Wahyu Wiwoho. Nah, Oke. sebenarnya kita mau bacain dulu nih Mr. Wahyu Wiwoho ini adalah seorang MC dan juga moderator dalam berbagai acara yang besar, yaitu contohnya adalah The World Conference of Constitutional yang attended by Presiden Jokowi pada 2022 dan juga G20 Tech Sprint, G20 High Level Panel, dan G20 High Level Seminar. Benar sekali, Om? Bener. Oke. keren-keren banget ya Om acara-acaranya. Wah, iya, aduh iya ketahuan kita stalking. Bener banget. Aduh, ketahuan kita di. Nah, jadi mungkin kita langsung aja Om. Oke, jadi mungkin pertama-tama ini dulu Om. Mungkin kesibukan Om akhir-akhir ini apa gitu. Masih kerja seperti biasa dari rumah sesekali, dari luar rumah sesekali, jadi WFH, WFA, Yes, from anywhere. From Ya, anywhere. Masih beberapa kali ada event di bulan ini dan juga ngajar juga untuk kelas-kelas public speaking dan Yes, communication wow. dan kawan-kawannya. So cool, guys. Wow, keren banget Mr. Wahyu Wiwoho. Sibuk ya? Iya, Iya Padat dong, nggak ya? harus. Yes, Padat nggak ya, bener. Om, jadwal Om setiap harinya? Gak selalu setiap hari, tapi ya hampir lah ya. Yes. Tergantung juga gitu karena memang jadwal atau ya memang bidang kerjanya yang bukan Ya. 9 to 5 Yes. gitu. Jadi fleksibel, Fleksibel. tetapi kadang juga padat, kadang agak lengkap. Yes. But enjoy ya Om, enjoy Pasti. banget. Ya, pasti Alhamdulillah. dong. Bener banget. Nah, Om, aku tuh penasaran deh. Om tuh kan public speaking. Pasti Om tuh ada apa ya? Mungkin awalnya ceritanya Om suka public speaking tuh gimana, Om? Mungkin bisa Awalnya- diceritain. Yes. Awalnya ceritanya sama kayak teman-teman nih, waktu OSIS di SMA. OSIS sama wow, kayak iya. Sama kan? Iya, Sama, sama. pas banget. Kenapa ikut OSIS coba? Karena, waduh kita yang ditanya nih. Kalau aku Wah. sih personally karena aku tertarik sih, dan kamu gimana? Iya, aku sih juga pengen ikut organisasi aja karena enjoy ya. Iya, bener, Om. Berorganisasi. Iya. gitu kan. Yes. Pasti dasarnya itu pas berorganisasi kan banyak ngomong kan? Benar. Bener, Om. Banyak ngomong di depan member yang lain Yes. gitu kan. Atau kalau waktu itu Om tuh kerasanya waktu kelas 2 terus punya adik kelas ngomong Iya. dong, kasih brief lah di depan kelas. Kok ngerasa nyaman ya, enak. Jadi dari situ keterusan deh. Oh, jadi dimulai dari ngobrol depan kelas ya. Iya. Wah, We can sekarang relate, dear. iya, bener. dari ngobrol Iya. di depan kelas jadi ngobrol di layar besar. Keren banget sih Om ini. Benar. Nah, selanjutnya kalau habis dari SMA nih, kita tertarik nih tahu nih gimana Om pas di kuliah. Yes. Apakah Om jadi lebih tertarik atau gimana mungkin? Iya, waktu lulus SMA pasti udah mulai jelas tuh, udah semakin mulai kelihatan pengen jadi apa sih. Ya memang masih ada Benar, beberapa pilihan yes. ya. Tetapi ambil jurusannya waktu itu memang di komunikasi, fokusnya di public relations dan juga jurnalistik. Jadi dari kuliah juga udah semakin kuat motivasinya untuk jadi jurnalis. Oh, dari kuliah ya jadi mulai turun ke dunia jurnalistiknya itu pas Iya. kuliah ya. Dua-duanya sih akhirnya Dunia- profesinya dijalanin. Iya sih. Jurnalistik juga public Iya sih, bener relations. sih, bener sih. Makanya, ya keren banget. Nah, Om, gimana kalau misalnya jurnalistik, Din, itu pasti bawain berita nggak sih? Setahu Iya. aku tuh gitu deh. Iya. Banyak bawain berita ya Om. Iya. Yes. Bener-bener.
Nah, kira-kira ada nggak nih berita yang mungkin berkesan banget untuk Om sampai sekarang Om masih inget gitu? Mungkin Om gimana gitu zaman dulu? Banget, terutama kalau lagi ada peristiwa-peristiwa besar ya, peristiwa politik, besar, pasti seneng banget, karena excited banget bisa ikut pesta demokrasi, benar tuh. pemilu, atau Interesting, isu-isu politik yang lain gitu ya. Politik, hukum, keamanan, atau sosial kayak ada bencana itu yang paling itu yang paling sangat berkesan Ini sih ya. karena menyangkut banyak urusan, banyak penderitaan, kebutuhan Benar-benar. ribuan bahkan jutaan orang. Iya. Benar banget. Itu paling berkesan. Berkesan, iya sih. Iya, itu. Jujur keren banget ya, Din. Pastinya kalau misalnya di jurnalistik kita bisa apa ya? Ya pasti merasakan hal yang baru ya. Iya, dan mungkin Suasana yang baru gitu. dan Terus. iya, benar. dan dengan setiap Belajar berita, terus. iya selalu Iya, belajar dan selalu jadinya intinya sangat peka lah ya Om terhadap kondisi Iya, sekitar kita, isu-isu, selalu up to date lah ya Om ya. Iya, benar banget. Nah, mungkin Om kayak misal Om harus ke tempat, misal ada kejadian tertentu nih di kota ini, cuman Om lagi di luar kota nih, nggak di kota yang itu. Om gimana? Kayak bakal langsung kesana dipanggil, langsung Iya, standby hapus gitu. satu Standby gitu, ya? standby? Iya, standby kayak misalnya waktu bencana gempa Palu, tsunami Palu di tahun 2018. Iya, kalian semua pasti ingat ya yang bencana Palu Iya, itu. Itu kalau nggak salah weekend, saya lupa harinya. Kalau nggak salah itu bencananya hari Sabtu deh, karena waktu itu lagi mau nonton bioskop midnight, berarti jam 10 jam 11 Wah malam. iya Yes, ya, midnight, midnight. Terus tiba-tiba ditelepon dong, suruh berangkatlah ke Palu jam 3 jam 4 pagi subuh. Jadi ya harus standby mau nggak mau. Benar-benar, Jadi harus batal tuh standby. nontonnya, langsung pulang siap-siap, langsung ke Bandara Halim. Flight langsung ya, wah. Yes, berangkat pakai pesawatnya TNI sama Panglima TNI waktu itu. Oh, keren banget. Din, aku merinding loh, Din. Langsung Iya. dipanggil ke Palu Ini gitu langsung ya, benar. wah. Berarti itu langsung pagi setelah kejadian ya Om? Paginya sampai, jadi belum ada 24 jam. Itu Belum ada 24 jam masih semua berantakan, teman-teman. masih chaos banget. Ah iya. Berarti ngeliat langsung ya aftermath-nya dan merasakan Iya. langsung gitu ya Iya. Om? Benar-benar. Jadi ikut sama-sama susah semua warga. Iya, yang menderita di benar-benar. sana. Dan pastinya Om saat membawakan berita harus juga menyesuaikan dengan keadaan di sana ya Om. Banget, iya dong. Benar, itu sangat Nggak boleh sampai guys. senyum gitu. Iya, iyalah. Misal bawain bencana, Wah. halo gitu. Iya, Bahaya itu. mungkin Iya. seperti itu Iya. teman-teman. Iya. Iya, mungkin gitu. Terus kalau misalnya Om tuh dari pas kuliah ya Om, tertarik di jurnalistik. Berarti udah lama lah ya Om Iya, ya udah lama terjun ke berarti. dunia Iya. jurnalistik dan Sambil kuliah pun juga udah Iya. meniti karir. Ini ya, di karir di- jurnalistik, udah nyoba-nyobain sampai iya. Dan Udah berarti lama sebenarnya ya. jadi selalu kayak apa ya, kehidupan Om kan sangat terlibat dengan media lah ya Om dari dulu sampai sekarang ya. Berarti menurut Om sendiri ada nggak nih Om perkembangan media yang mungkin arahnya negatif atau positif atau pendapat Ya. Om aja yang general? pasti berkembang terus ya. Iya karena kan pasti. semua aktivitas kita itu Yes. sekarang sangat rely on Teknologi, Teknologi, yes, ya. Jadi teknologi. teknologi itu kan sifatnya ya terus dinamis, ada inovasi-inovasi baru, cara kita berkomunikasi itu sangat berkaitan dengan apa teknologi yang sekarang dipakai banyak orang. Jadi dalam 10-20 tahun terakhir itu ya di industri media dan communication itu sangat dinamis banget gitu. Jadi berubah-ubah terus. Ya semua ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Jadi semua harus bisa jeli, harus bisa cermat melihat mana nih yang bisa kita ambil manfaatnya, mana yang enggak. Iya. Jadi dua-duanya sama-sama kita pelajarin. Bukan cuman karena ini jelek, nggak bagus terus nggak kita pelajarin. Iya. Kalau nggak kita pelajarin kita nggak tahu, Nggak tahu, kenapa iya. itu nggak bagus. Benar banget. Misalnya kalau sekarang banyak orang yang Iya. ngomong TikTok itu nggak bermanfaat, media sosial itu mau dibatasin, misalnya kan? Tahu kan? Taau Tahu tahu. kalau Pernah isunya ya dengar. kan? Iya, pernah iya. dengar, Om. Ada Iya. sekarang itu lagi pemerintah tuh lagi menggodok. Jadi ada aturan nantinya akan ada aturan pembatasan media sosial untuk kategori usia tertentu. Iya. Kalau itu coba deh misalnya nih ya, setuju atau enggak gitu. Ya memang kalau teman-teman SMA kan udah lewat usia yang kemungkinan dibatasi Iya. kayak di Iya. Australia, New Zealand itu kan 13 tahun ke bawah. Jadi aman dong, masih bisa. Iya, masih udah ini ya. Tapi benar, kalau benar. misalnya buat yang 13 tahun ke bawah terus nggak bisa akses media sosial, nggak bisa akses informasi dari global, informasi di dunia yang Iya. beredar saat ini kan juga
nggak fair ya. Iya, nggak Iya. fair dan juga nggak Ya. sesuai juga dengan Iya, yang sekarang kan udah artinya masa memang depan. iya ada negatifnya tapi ada Iya. positifnya juga. Jadi harus dipelajari dan Benar. bisa ambil sikap dengan wise. Iya, sih. Benar banget. Benar-benar. Iya. Iya, keren juga ide Iya. sebenarnya ya. Ngomong tentang media sosial nih Om, tadi kan isu yang Om bahas. Menurut Om nih, kalau apa ya? Kalau sekarang kan banyak banget berita yang dipost di media sosial ya, dan Ya. itu sebenarnya nggak semuanya faktual. Karena apalagi TikTok salah satunya contohnya itu banyak banget misalnya kayak berita pendek yang kayak orang sekali lihat Ya. langsung karena eye catching mereka Iya, langsung langsung believe kan. percaya gitu. Itu gimana Ha. tuh Om kalau menurut Om? Berita pendek itu nggak apa-apa sebenarnya karena sekarang juga lagi eranya micro learning. Udah dengar Yes. kan istilah Iya, Micro learning. Ya micro learning itu kan gara-gara ya sekarang udah eranya social media yang semuanya serba cepat, serba instan, tapi serba pendek. Iya. Iya. Nggak apa gitu loh. Absorb aja informasi Yes. yang ada, tapi jangan selesai di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman nih misalnya dapat informasi dari TikTok kayak dari Dari itu. Instagram, you name it deh semuanya. Yes. Oke, oh misalnya ya ada ibu-ibu meninggal kemarin waktu antri gas tabung LPG 30 LPG, gram iya. karena langka. Terus main percaya aja, nggak dicari tahu kenapa Iya. meninggalnya. Nah. Apakah benar meninggalnya gara-gara antri atau lagi ngapain menuju ke sana terus kecelakaan atau benar nggak gara-gara ngantri LPG atau enggak. Cari informasinya ke sumber-sumber yang trusted, yang lebih percaya. Yes. Jadi boleh main media sosial yang informasinya singkat, tapi jangan lupain juga sumber-sumber kayak TV, TV itu. media-media di televisi, Yes. koran, walaupun koran sekarang juga udah Lumayan ini ya, iya, tapi Opa iya. juga udah jarang banget baca Iya. koran terus terang Iya, gitu, oh, tapi benar-benar. pindah baca korannya koran digital. iya, Yes, artikel-artikel ya. Artikel-artikel yang Heeh. masih panjang. Jadi dapat informasi yang utuh. Iya, benar. Apalagi sumbernya terpercaya. Misalnya kalau mau ke Nah. media-media yang terkenal di Indonesia, apa sih? Coba bertanya kalau media yang Media terkenal di Indonesia apa? Indonesia? Aku sih kalau berita bisa TV kayak misalnya apa? iya, Kompas, Apalagi? detik.com, Detik.com, CNN iya. Indonesia. CNN Iya. Indonesia. Apalagi? Itu sih. Apalagi gitu ya banyak ya. Tiga itu aja sebenarnya udah cukup. Iya. Tiga itu aja juga. Jadi kalau dapat informasi dari medsos, konfirmasi, cek Google aja gitu. Iya. Atau Penting untuk buka diingat, medsosnya si Kompas atau CNN. Iya, benar itu. Atau si Detik. Benar nggak ada informasinya? Kalau ada, itu pasti 99% udah pasti benar. Kenapa? Iya. Karena lembaga-lembaga itu lembaga-lembaga yang sudah Trusted gitu ya. Trusted trusted lah, karena iya. mereka patuh sama aturan. Iya, benar. Mereka juga udah diatur sama undang-undang pers. Kalau mereka oke. macam-macam izin bisa cabut, bisa Iya. kena sanksi ini itu dan lain-lain. Iya, Iya, benar. benar. Gitu. Benar-benar. Itu sama deh kayak kejadian aku kemarin. Jadi Apa Om, tuh? aku tuh lagi ngobrol sama teman-teman aku. Tiba-tiba adanya terus bilang, wah ternyata US dollar kursnya Ya, yang turun. kemarin 8.000. Iya. Ya itu. Nah, semua orang pasti bareng-bareng aku itu langsung percaya semua dong. Lalu aku bingung, wah emang ada berita yang pasti terkait ini. Dan saat itu emang belum ada sih Om, kayak Kompas, Detik.com Belum itu ada belum ada yang ngeluarin. ngeluarin. Iya. Jadi sekarang berita bisa mana yang duluan nggak tahu nih. Gitu. Iya, Iya. nah, itu dia Seringkali Om. sekarang munculnya dari media sosial dulu, nggak apa-apa. Memang eranya sekarang seperti itu, tapi yang penting dikonfirmasi. Kan masih, iya benar. Jadi ya Om. harus baca semua. Iya. Benar-benar. Ya harus baca, nggak bohong, baca aja buku tetap. Iya. Iya, Mau baca iya, buku benar. digital boleh, tapi baca buku yang fisik print. Book Iya, juga. buku fisik Yes. iya, karena itu juga Itu masih benar. penting ya Om. Iya. Kayak cuma digital. Penting karena kalau baca buku fisik itu kita jadi lebih Dan feels-nya engaged. beda juga sih Om Feel-nya ya. Iya, beda benar. dipegang, Iya. ada rasanya. Yes. Terus kalau kita pegang kita bisa fokus Yes. sama buku itu. Kalau Iya, benar. buka dari tablet itu kan Banyak distraction ya kadang-kadang ya. distraction. Heeh. Aplikasi ya, lain baca buku gitu. juga bisa Iya. distract sama Iya handphone. sih, tapi Iya benar. Kalau Om sekarang juga baca buku ya kadang-kadang handphonenya dijauhin aja dulu. nah iya benar. Fokus baca 10 gitu ya. menit Fokus. aja cukup kok sehari. Ya jangan kalah karena banyak negara sekarang juga udah mengharuskan sekolah siswa Ya. bahkan sampai taman kanak-kanak. New Zealand itu ada pemerintahan baru di tahun lalu yang sekarang lagi nggak tahu udah jadi atau belum. Kemarin itu waktu mereka baru dilantik pemerintahan barunya itu lagi campaign soal 1 hour reading, 1 hour writing, sama 1 hour math kalau nggak salah. Jadi seluruh siswa sekolah itu setiap hari harus bertanggung jawab 1 jam baca, 1 jam tulis, 1 jam belajar matematika. Maksudnya apa? Supaya ya itu mengcounter ya berita bohong, Yes. hoax dan lain-lain karena mereka knowledge-nya luas banget. Iya. Nggak Iya, gampang iya, dibohongin. Bohongin Iya, ya. benar. Benar. Ya
kan? Iya, jadi Iya. semisal Itu juga kita harus nih- pinter-pinter riset ya sebenarnya kita juga. bener banget. Riset enak kan, sekarang tinggal googling aja. Iya, makanya udah Kalau zaman digampangin Om gitu dulu ya. bikin skripsi segala macam. Wah itu Pasti dari Ke buku. ke library ya, Itu ke perpus. aduh. Wah itu benar-benar. Iya, itu Om skripsi S1, tesis S2 udah zaman digital enak. ya tinggal Google Scholar gitu kan Iya, ya bisa. ada. Google Scholar dan lain-lain, apalagi kalau udah di kampus-kampus besar punya akses untuk ke library yang levelnya Udah. dunia. Iya benar, benar-benar. Ke benar. Harvard, lo kemana semua Yes. segala macam Iya, bisa. udah luas sekarang ya Om. Iya, Iya. cari literatur yang udah terbukti secara Udah ilmiah, terbukti. saintifik Yes, kalau benar-benar. prosedurnya. Trusted Benar benar. sih, mungkin menurut aku itu juga dampak positifnya, Iya. positif side-nya dari perkembangan Perkembangan media. media Iya. ya, iya. Dia harus lihat sisi positifnya, Iya. jangan cuma Iya. kita jadi korban Iya, benar. Yes. sisi negatifnya. Benar banget. Makanya Kayak walaupun negatifnya buat yang receh-receh aja, Nah, ya benar-benar. Iya, benar-benar. Receh-receh aja. iya benar. buat hahaha aja. Ya, benar. Iya, berarti bener guys. Nah, kata Om Wahyu tadi kalau misalnya ada informasi ya, Iya. informasi yang kita dapatkan, Kita tuh harus jangan langsung kita harus- mentah-mentah percaya Iya, gitu jangan ya. sampai percaya. Kita harus filter dulu nih, kayak kan Yes. sekarang banyak Yap, nih kayak tadi yang udah filter. disebutkan Kompas, CNN Indonesia. Kita bisa langsung konfirmasi ke situ Yes. karena di situ sudah lembaga yang terpercaya ya Om. Iya. Iya benar banget. Iya gitu ya, keren banget. Nah, mungkin kayak aku sih penasaran sih, Iya, Om tuh, apa tuh? kayak jadi jurnalis tuh apa ya yang kayak perkembangan dari diri Om sendiri, perkembangan positif ya Din? Iya mungkin. Dan mungkin kayak apa ya skill-skill yang mungkin develop along the Ya. way gitu Om. Yes, benar banget. Iya, salah satunya yang paling kerasa banget adalah jadi nggak pernah putus sama informasi. Ah, Selalu Karena terupdate gitu ya? Iya. Iya, Ha, ha, ha. misalnya gini, Om tuh banyak banget teman-teman yang ketika kuliah, lulus kuliah, kerja di bidangnya masing-masing. Misalnya ada yang jadi scientist, ada yang jadi dokter macam-macam, ada dokter kandungan, ada yang dokter jantung, terus ada yang jadi banker, ada yang jadi lawyer dan lain-lain, banyak Iya. banget gitu kan ya. Tapi ketika gather bareng, ngumpul bareng, mereka itu pasti jadiin Om itu kayak berita ini gimana sih ceritanya? Ini Ah, sumber informasi gitu Iya. ya Om. Iya, benar Iya, banget. karena tugasnya jurnalis itu harus bisa mempelajari semua isu, harus belajar tahu perbankan, harus tahu soal finansial, keuangan, Iya. harus tahu soal hukum, politik dan lain-lain. Jadi ya Very itu advantage-nya. Iya bener sih, broad knowledge banget Itu ya. terasa Iya. banget waktu terjun jadi jurnalis. Ya along the way jadi makin kaya wawasannya. Benar keren banget. sih itu. Keren sih. Iya, Iya itu sih. benefitnya ya. Iya. Jujur aku ngerasa jurnalistik tuh kayak emang selalu kayak ilmu yang terupdate gitu loh. Iya benar-benar Setiap benar. hari ada aja yang baru. Iya. Belajar lagi, belajar So, up lagi. to date lah ya. Keren sih jujur. Mungkin jadi nggak advance di satu bidang, tapi jadi tahu banyak. Iya. Iya. Ya, advance dalam public speaking menurut aku itu advance dalam public speaking loh. Oh iya, itu Itu rumah sangat besarnya. mengasah. Iya, Iya. benar. Ha. Keren. Mungkin on the topic of public speaking ya Om. Ada apa? On the topic of public speaking ini ya, menurut Om sebenarnya kayak apa sih yang bisa misalnya kayak penonton lakuin nih Ya. yang kayak mungkin they want to get into public speaking tapi Iya. mungkin misalnya kayak they don't have the chance kayak misalnya mereka bukan OSIS atau bukan apa tapi Iya. mereka pengen nih mulai itu bisa Pengen mulai dari mana? melatihnya mungkin Iya, gitu pengen ya. melatihnya. Itu gimana Om? Macam mungkin? kok, apalagi Oke, sekarang kan bisa juga macam-macam. generasi teman-teman sekarang kan gaya belajarnya juga berbeda. Iya sih, Kurikulumnya juga benar, udah beda benar, sama benar. dulu Om. Benar. Iya. Dulu itu jarang banget murid itu disuruh maju presentasi di depan itu Jarang ya. bisa dihitung pakai jari kayaknya per semester cuma berapa kali gitu kan. Iya, Belum iya. tentu satu mata Iya. pelajaran itu ada presentasinya, tapi kalau Iya, sekarang benar. kan Sekarang itu kayak makanan kita tiap hari ya kan. Benar, makanya Tiap kalian hari. pasti penonton juga selalu presentasi kan kalau misalnya di kelas itu gitu. public speaking. Jadi harusnya generasi yang ke depannya itu akan jauh lebih advance, akan jauh lebih menguasai ilmu-ilmu public speaking karena itu biasa dari early years Early di years, yes. sekolah, di pendidikan. Benar, Beda yes. sama generasi yang lama ya belajarnya nanti kalau udah butuh, Ah, iya iya iya. udah kerja. Iya iya iya. Ya udah mulai dari situ Mulai aja dari situ dulu. aja. Iya sih, in everyday lives gitu ya. Iya, benar Iya, banget. benar-benar. di media sosial ngomong sendiri juga sebenarnya public speaking iya. ya. Iya Karena sih, benar. Ada audiensnya walaupun audiensnya nggak di depan, nampak. Yes. Yes, Iya. yes. Pokoknya selama ada kemauan pasti akan ada cara untuk merealisasikannya itu ya Om. Jangan takut coba. Iya, jangan takut untuk coba. mencoba. Guys. Bener banget tuh. Iya. Jujur
aku tuh awalnya sebenarnya memang apa ya, mungkin takut mencoba gitu. Cuman seiring waktu ini sebagai aku OSIS kayak gini ya. Iya, jadi belajar ngomong kan Bener, ya. bener banget. Aku merasakan dampaknya sendiri sih Om sebenarnya. Iya. Emang kerasa Ikut dari sekarang. organisasi, walaupun Yes. organisasinya cuma ekskul yang ya let's say bukan di luar OSIS gitu, apapun Iya, pasti iya, kan ada iya. kesempatan untuk ngomongnya. Pasti. Bener sih. Organisasi selalu ya di mana-mana nggak cuma OSIS, Iya, di mana MTK gitu. dimanapun Bisa pasti. di ekskul, terus bisa di kelas juga ya, Din. Yes. Iya, bener banget. Wow. Iya, iya, keren sih, Din. Iya, keren banget Om, ya Allah. Bener, iya. Iya. Mungkin dari keluarga ini ya, kayak Iya. family. Oh ya, mungkin kan tadi kita udah banyak ngomongin tentang kayak dunia medianya dan apa ya, pekerjaan Om in general gitu ya Om. Nah, mungkin gimana sih Om kayak cara Om ngebalance kerjaan Om itu yang harus work yang life, ya yang walaupun kayak sangat fleksibel tapi harus mendadak sana sini gitu kan ya dengan kayak family gitu loh Om. Iya. Ya tinggal diganti aja sih waktunya ya. Kalau misalnya ada waktu yang kebuang karena urusan pekerjaan, sebisa mungkin habis ada kerjaan yang diselesaikan dan ada waktu luang, ya udah luangkan waktu sama keluarga. Itu aja sih dari dulu selalu kayak gitu. Atau dari dulu om anak-anaknya juga masih dari yang kecil-kecil. Kalau misalnya ada kesempatan nganter ke sekolah ya antar sekolah. Kalau ada kesempatan jemput ya jemput. Tinggal di balancing aja Iya sih. benar. Benar-benar. Tapi menurut Om sendiri itu hal yang sulit menurut Om atau bagaimana? Karena considering juga Om itu pekerjaannya kan bisa work from anywhere kan sebenarnya. Iya, iya. Tapi sometimes juga Om Harus be at iya. everywhere Iya, gitu be everywhere misalnya. juga, Oh, oh. benar-benar. heeh. Ya gampang-gampang susah karena udah jadi pilihan. Ya itu konsekuensi harus Iya, dihadapi. Yes, kan. benar-benar. Sebenarnya mau kerjanya apapun Juga pasti akan ada that konsekuensi issue. yang Benar-benar. sama kok. Iya benar Tinggal sih. pilihan kita aja, kita bisa intuit nggak sama si pekerjaan atau ya pilihan jalan hidup yang udah kita ambil. Jadi ya namanya konsekuensi harus dihadapi. Harus Iya. dihadapin, Bener tuh. Konsekuensi harus dihadapin. konsekuensi hidup. Iya. Nah, pokoknya ya selama ada konsekuensi gitu kita harus selalu sabar ya, Din. Iya benar. Harus sabar dalam menghadapinya dan selalu siap gitu kan. Iya harus siap dan tanggung jawab begitu ya Iya, atas benar banget, situasi iya. itu. Nah, omong-omong tanggung jawab, sebenarnya kadang aku juga bingung nih terkait tanggung jawab. Yes. Mungkin terkait tips dan triks dari Om, gimana caranya kita lebih apa ya? Mungkin lebih aware dengan keadaan sekitar, lalu juga dengan mungkin ya pilihan tadi kita ya. Iya. Pilihan kita sendiri gitu, gimana cara tips and tricks cara balancing life gitu, work life dan juga daily life mungkin. Yang paling sederhana, yang paling basic tapi memang susah sih. Banyak orang sering bilang kan, passion kamu apa? Passion lo apa? Iya. Iya, passion itu kan kadang gampang-gampang susah dicari Iya, ya. benar. Passion itu kan bukan cuma sekedar suka public speaking, apa Iya. benar passionnya di situ. Ya boleh berangkat dari passion, tapi yang paling penting adalah mana aktivitas, mana pekerjaan, mana profesi atau nanti teman-teman bisa mau kuliah, mana jurusan yang kalau itu diambil dan itu membuat teman-teman ya sesusah apapun karena suka, karena memang nggak merasa berat hati untuk menjalankannya, itu aja yang dipilih dulu. Jadi kalau boleh memaksakan diri itu kan juga perlu gitu, tapi Iya. jangan yang di luar kemampuan kita, Benar. di luar Benar, kapasitas kemampuan kita. Iya. Jadi lakukan semuanya selalu kita kuasai dan kita senang-senang aja. Senangin, dari- Senang aja ya. Ya, ya enjoy. namanya juga, ya pasti ada negatifnya, Iya, tapi uh-uh. kalau 80% atau 70% kita merasa lebih Happy di nyaman, situ. happy di uh-uh. situ, jalanin aja. Jalan dulu. aja. Iya. Jangan yang terlalu memberatkan. Dan yang paling penting nih, ini penting banget, Yes. harus punya extra skill. Wow, skill. extra Oke, skill. Jujur aku setuju Dan kayak di zaman kita tuh kita emang butuh skill, beberapa skill yang Iya emang sih. penting kayak Iya, tadi benar-benar. Public public speaking speaking itu salah satunya ya. dari sekarang soft Yes, skill soft gitu skill, ya. Benar-benar. Penting Iya. semuanya. Karena nggak tahu misalnya mau ngambil apa, kayak mau ngambil Iya. apa nanti kuliah. Aku insya Allah pengen ngambil FK, Fakultas FK. Kedokteran. Keren. Iya Kalau benar. Nadine mau ngambil Aku apa? mau ambil akuntansi sih Om. Akuntansi. Kebetulan. Oke, Iya. misalnya jadi dokter gitu Yes. nanti gitu kan. Dokternya juga nanti belum tahu spesialisnya apa. Tapi harus mastering satu skill lain selain profesi kedokteran. Yes. Misalnya, Benar. jago piano atau jago acting Ah, atau iya. jago Benar. apa? Iya. Ya, itu nanti bisa menjadi
pilihan nggak tahu, kita nggak tahu kapan Iya, dia benar. itu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba datang We gitu never know ya, we Iya, never know, never benar. Sekarang aja banyak banget. Iya. Om punya banyak teman yang Iya. profesinya dokter tapi jadi content creator lah, Yes, jadi itu benar banget. atlet, Benar. Iya, jadi atlet, iya. jadi atlet. Iya, iya, juga aku ya. tahu. Iya, Benar-benar. sekarang kan lagi ngetren atlet yang bukan profesional tapi atlet media sosial. Media sosial, iya, I know. Iya, 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 Apapun. benar. Benar-benar. Tapi bisa beri kita benefit Iya, extra kan. benefit benar, ekstra. benar. In case, Yes. misalnya kalau jadi accountant itu kerja di perusahaan, perusahaan kita nggak ada yang tahu perusahaan itu bisa dia Can- eksis terus atau Iya, ada yang collapse. benar. Once collapse kita Iya, hilangin ha. pekerjaan, Iya, ada extra benar. skill yang itu bisa kita karyakan dan itu Iya. bisa Yes. Bisa menjual diri kita. Iya, iya, benar. benar. uang gitu kan. Iya, benar. Benar-benar. Itu bener sih, apalagi Iya sih. kalau kayak kita merhatiin sekarang dibanding mungkin zaman-zaman dulu gitu ya. Kalau zaman dulu itu very knowledge based, maksudnya kayak Yes. kamu jurusan Iya. apa kamu akan kerja di Yes. situ. Tapi Iya. sekarang tuh Akan dunia terpaku di bener-bener satu gitu dulu iya, ya. sekarang tuh dunia bener-bener lebih fleksibel ya Om. Yes, tapi Dan tetap harus yes, dikuasain. dikuasain Iya. benar, itu Jangan benar. Harus cuman dikuasain. mau coba ini mau coba itu kan jadinya juga konsisten. Iya benar Iya. itu, jangan Nggak sampai kayak dapet gitu juga. apa-apa. Iya. Iya benar-benar. Tetap harus fokus Tetap dalam harus- satu tujuan. Harus Yes, fokus, harus ada yang fokus. mainnya, Yes, gitu benar, kan. benar, Ada yang benar. ini merah, ada yang sekundernya, tapi Yes, Yes, benar-benar. benar. ya udah ini pegangan. Pegangan, iya pegangan. Oh ya. bahasa misalnya bisa bahasa atau Ah. belajar bahasa apa selain Inggris? Kita Kalau dulu di SMP kita ada bahasa kita Jepang kita- sih iya, Om bahasa dulu, Jepang. kita bahasa Jepang. Kan? Jepang, Coba lah Jerman. tambah selain karena bahasa Inggris kan udah Yes, basic yes. banget Iya. sekarang. Benar. Benar. Buat generasi sekarang itu udah Everyone can do it, kayak ibaratnya lah ya. kalau nggak bisa sih aduh Kayak- malu-maluin banget. Iya, iya itu Kalau maksudnya. zaman sekarang tambahin lagi satu minimal. Yes. Iya, benar. Nggak tahu nanti Ya, siapa tuh betul. pakai misalnya jadi accountant tapi accountant kerjanya di mana? Misalnya di Kementerian Keuangan atau di Bank Indonesia terus tiba-tiba nanti harus ditugaskan ke mana kek gitu ke Jepang Ke tiba-tiba Jepang, ditugaskan. iya. Iya. Di Jepang kan, iya benar. Sangat mungkin Benar. kalau Yes, di sangat bankers mungkin. itu Iya. pindah-pindah ke luar negeri. Dan harus bisa menyesuaikan diri tuh deh. Iya, benar. Atau nanti tiba-tiba jadi nggak tahu tiba-tiba diminta sama presiden jadi juru bicara untuk bahasa Jepang. Iya, benar. Nggak ada yang tahu. Iya benar, we never know. Atau Om punya teman dia juga anak fakultas ekonomi, Ah, tapi dia itu memang dari kecil itu les bahasa Prancis, Prancis. Ah, sampai akhirnya itu dia ngambil sertifikat untuk jadi translator. terus wow. Wow. Jadi kayak kemarin itu di event-event besar itu jadi translator banyak delegasi delegates dari negara-negara French speaking countries. Yes. Wow. Extra income. True. Extra income. That's right. Benar. Benar-benar. Jadi kita harus punya pegangan ya, tapi kita Iya. tetap harus punya skill yang bisa bikin kita unggul gitu. Iya, benar banget. Yes, Yes, benar. jangan cuma hanya satu. terpaku satu. Yes. Tapi jangan lupa untuk explore ke hal-hal yang lain Yes. gitu ya Om, benar. Yap. Oh yes, benar seperti itu. Ya, keren banget sih menurut aku. Emang perkembangan di zaman ini emang sangat cepat ya Dan. Iya benar. Kayak langsung kita harus mempelajari ini, tuh kita harus menyesuaikan Yes. ini, harus gampang beradaptasi gitu ya. Iya, kita harus gampang Iya, beradaptasi. betul. Iya, Yes. benar. Jangan Just follow ketinggalan. through. Yes. Jangan sampai ketinggalan. Nah, itu tuh. Penting banget itu apalagi di dunia yang penuh isu ini ya, Om. Yes. Jangan sampai ketinggalan. Ya, mungkin ya aku sudah sangat sangat senang Jadi- mendengarnya. jadi jadi kayak dapat banyak insight ya Iya, kita. benar Oh. banget Din. Keren deh pokoknya. Mungkin next time aku bakal take saran-saran dari Om deh. Yes. Ayo. Untuk Irfan aku Yes. semuanya gitu keren banget bener. Feel free to come. Oh, thank makasih you. Om. Thank you. Thank you Om. Oke, maybe Okay. that's all ya Ya, for today. that's all for today. Makasih banyak Om udah bersedia. Thank you atas insight-nya. Iya. Dan jangan lupa teman-teman yang udah menonton sampai akhir didengar dari tadi nasihat dari Mr. Wahyu. yes. Ya, tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita pelajarin ya Din. Yes. Gitu? Yes. Okay, Mungkin that's itu saja all. dari kita. That's all. Thank you callers. See you in the next episode. Bye.